Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita di sini akan mempelajari tentang bilangan bulat. Bilangan bulat ini dipelajari pada saat SMP kelas 7 ya. Jadi di video ini kita akan mempelajari apa itu bilangan bulat, contoh-contoh bilangan bulat itu akan dipelajari di video ini. Jadi yang pertama, apa itu bilangan bulat? Jadi bilangan bulat itu adalah himpunan dari beberapa bilangan seperti bilangan caca, bilangan prima, bilangan asli, bilangan komposit, bilangan negatif, positif, bilangan nol, dan seterusnya. Itulah bagian-bagian dari bilangan bulat. Oke, dari kehidupan sehari-hari kita bisa ambil contohnya. Misalnya di plat motor, kita lihat di plat motor orang tua kita atau plat motor kita pasti ada nomor di platnya. Misalnya kalau di contoh di slide itu ada 6703. Nah, 6703 itu termasuk penggunaan bilangan bulat di kehidupan sehari-hari. Lalu contoh berikutnya itu misalnya nomor HP kita. Pasti setiap kita ada nomor HP ya. Jadi itu termasuk penggunaan dari bilangan bulat. Misalnya 089886. Nah, itu juga termasuk penggunaan dari bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dalam bidang kedokteran juga memakai, misalnya di termometernya atau cek suhu badan. Nah, itu kan ada nomornya. Nah, itu juga penggunaan bilangan bulat. Ada 60 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, sampai 100 derajat Celcius. Itu juga penggunaan bilangan bulat di kehidupan sehari-hari dan banyak contoh lainnya. Silakan kalian cari sendiri apa contoh berikutnya. Lalu, bilangan bulat itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bilangan bulat negatif. Bisa lihat di slide. Jadi bilangan bulat negatif itu yang bilangan bulatnya yang minus ya. Jadi misalnya -1, -2, -3, -4 dan seterusnya sampai minus tak hingga. -1 juta misalnya, -1 miliar. Nah, itu termasuk bilangan bulat negatif. Yang di depannya ada nilai minusnya. Lalu bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 tentu saja anggotanya itu hanya 0. Bilangan bulat 0 gitu ya. Lalu yang ketiga, bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dia berarti tidak negatif kan. Jadi misalnya kalau di contoh di slide itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya sampai tak hingga. Positif tak hingga gitu ya. Dia semakin ke kanan itu semakin positif. Bisa kita lihat di garis bilangan di slide. Jadi garis bilangannya itu kalau dia ke kanan itu bilangan bulat positif. 0 yang tengah-tengah tentu saja itu bilangan 0, bilangan 0 ya. Lalu yang ke kiri itu bilangan bulat negatif. Jadi berarti dia semakin ke kanan itu bilangan bulat positif. Lalu semakin ke kiri itu bilangan bulat negatif. Oke, kita lanjut ke contoh ya, biar lebih mudah memahami bilangan bulat. Misalnya di sini di slide itu ada contohnya. Setiap hari Sabtu, Widodo selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris, diperintahkan dari Komandan Regu maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan mundur 4 langkah, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Demikian seterusnya. Secara matematis dapat ditulis kalau misalnya dia mundur 4 langkah, berarti kalau mundur berarti dia ke kiri, berarti dia -4. Lalu dia diinstruksikan lagi oleh komandannya itu maju 3 langkah. Berarti kalau maju itu ke kanan, dia berarti positif 3. Kalau misalnya kita gambarkan dari garis bilangan,
garis bilangannya seperti di slide ya, seperti di slide. Itu kalau dia maju berarti dia ke kanan, dia mundur berarti dia ke kiri. Gitu. Kalau misalnya dia disuruh pasukan komandannya maju 3 langkah, berarti dia ke kanan 3 langkah, berarti 1, 2, 3 gitu. Lalu dia disuruh maju lagi 8 langkah, berarti tambah lagi langkahnya dari titik kita 3 tadi ya, karena disuruh maju 3 kali pertama kan. Kita maju lagi berarti 8, 1, 2, 3 sampai ke langkah ke-8. Itulah titik kita sekarang. Lalu kalau misalnya disuruh mundur, berarti kalau misalnya dari titik 0 dia disuruh mundur 4 langkah, berarti ke angka 4, berarti 4 kali kita mundurnya. 1, 2, 3, 4, dimana titik kita sekarang gitu. Itulah penggunaan dari garis bilangan. Insya Allah udah paham dari garis bilangan. Lalu kita masuk ke contoh 2 biar lebih pahamnya ya. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, ini penyelesaiannya bisa kita menggunakan garis bilangan. Nah, untuk garis bilangan tinggal kita tarik garis, lalu kita tinggal tarik garis ya. Lalu kita tulis 0, titik 0, 1, 2, 3, terus minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya sampai ke titik yang dibutuhkan ya. Nah, di sini kalau misalnya Mia mempunyai 3 boneka. Dia mempunyai 3 boneka, lalu ketika ulang tahun mendapatkan hadiah sebanyak 4 lagi. Berarti ada berapa? Berarti ditambahkan ya. Dia ada 3, terus tambah lagi 4. Berarti kalau pertama dia 3, kita kalau menggunakan garis bilangan berarti dia 3 langkah ke kanan, karena dia mempunyai bukan mengurangi gitu. Berarti 3 langkah, 1, 2, 3. Berarti titik sekarang kita ada di 3. Lalu dia pas saat ulang tahun itu mendapatkan lagi boneka 4. Berarti tambah lagi bonekanya, bukan berkurang ya, tapi tambah lagi. Kalau tambah berarti dia ke kanan. Berarti 4 langkah lagi dari titik ketiga ya. Berarti 1, 2, 3, 4 sampailah kita ke titik garis bilangannya itu ke 7. Berarti total dari boneka yang dimiliki Mia adalah 7 boneka. Oke. Kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi kita sebelum kita mempelajari ini, kita harus mengetahui dulu sifat-sifat di operasi bilangan bulat ya. Jadi yang pertama itu operasinya, sifatnya yang pertama komutatif. Apa itu komutatif? Itu pertukaran. Jadi kalau misalnya di slide ya, itu untuk sembarang bilangan bulat A. Nah, ini sembarang bilangan bulat itu bilangan bulat A dan B itu maksudnya misalnya A-nya itu sama dengan 8, B-nya sama dengan 7 gitu ya. Berarti kalau misalnya komutatif tadi apa? Itu pertukaran. Berarti A tambah B itu akan sama dengan B tambah A. Oke, tadi A tadi berapa? 7. B-nya 8. Berarti 7 ditambah 8 itu akan sama dengan 8 ditambah 7 gitu. Jadi akan hasilnya yaitu 15. 15 sama dengan 15. Akan sama nilainya walaupun dia ditukar gitu. Oke, contoh di slide itu ada banyak ubin yang terpasang adalah banyak ubin hasil pemasangan Wira ditambah banyaknya ubin hasil pemasangan Wiri. Misalnya berarti Wira itu mempunyai 48 ubin. Lalu Wiri mempunyai 35 ubin. Berarti 48 ditambah 35. Lalu itu akan sama dengan kalau misalnya pemasangannya Wiri dulu. Wiri berapa? 35 ditambah dengan pemasangan Wira yaitu 48, itu akan sama nilainya. Lalu yang sifat yang kedua itu asosiatif. Asosiatif itu apa? Asosiatif itu adalah pengelompokan. Itu ya, pengelompokan. Jadi kalau misalnya dia ada A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung, itu akan sama saja dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Itu apakah kita akan menambahkan yang
awal duluan atau kita menambahkan yang di akhir duluan, itu akan sama nilainya. Oke, untuk memudahkan bagaimana sifat-sifat komutatif lalu sifat asosiatif, kita mengerjakan soal di slide ya. Soal di slide itu ada A, itu yang pertama ya. Yang pertama itu A-nya sama dengan 1, B sama dengan min 6, C sama dengan min 11. Lalu kita akan membuktikan sifat yang pertama, yaitu komutatif. Komutatif itu tadi apa? Yaitu pertukaran. A tambah B, berarti A-nya berapa? 1, B-nya berapa? Min 6, berarti 1 ditambah min 6, hasilnya adalah min 5. Sekarang kita akan tukar, apakah B ditambah A itu akan sama dengan min 5. B-nya berapa tadi? Min 6 ditambah 1, hasilnya min 5, berarti sama ya. Berarti dia menggunakan sifat komutatif. Nah, terus sifat asosiatif bagaimana? Sifat asosiatif tadi kan pengelompokan ya. Berarti kita menambahkan dulu yang penjumlahan yang di awal. A berarti A tambah B itu ditambahkan duluan, baru ditambah dengan C. A tadi berapa? 1, B-nya min 6, berarti 1 ditambah min 6. 1 ditambah min 6 berapa? Min 5, baru kita tambahkan dengan C-nya, ditambah min 11, sama dengan min 16. Oke, ini yang pertama. Lalu apakah dia akan sama dengan yang B plus C-nya, B tambah C-nya itu kita tambahkan duluan. Misalnya berarti di sini 1 ditambah min 6 ditambah min 11, kita tambahkan dulu min 6 dan min 11-nya. Berarti 1 ditambah min 17 sama dengan min 16. Berarti dia sama. Ya. Ini berarti menggunakan sifat asosiatif. Oke. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, yang A-nya itu sama dengan 2, B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan min 12. A tambah B, apakah sama dengan B tambah A? Kita buktikan. A 2 ya, B 7, berarti 2 tambah 7, 9. Lalu B tambah A, apakah 9 juga? Kita buktikan juga. 7, B-nya 7 ya, 7 ditambah 2, A-nya 2, sama dengan 9. Itu berarti dia sama, menggunakan sifat komutatif. Lalu sifat asosiatif pengelompokan. Berarti kita menambahkan yang A tambah B-nya dulu. A tambah B tadi 2 tambah 7, itu 9. Baru kita tambahkan dengan C, yaitu min 12. 9 tambah min 12 itu min 3. Nah, lalu kita kelompokkan yang lain lagi. Yang B tambah C-nya dulu kita jumlahkan. Berarti 2 ditambah 7 tambah min 12. Pertama kita kerjakan dulu yang dalam kurungnya. 7 ditambah min 12. 7 tambah min 12 berapa? Min 5. Berarti A ditambah hasil dari B tambah C. 2 ditambah min 5 sama dengan min 3. Oke, berarti sama ya. Hasilnya terbukti bahwa dia menggunakan sifat komutatif dan dia menggunakan sifat asosiatif, dan hasilnya adalah sama gitu. Oke, kalau misalnya kita menggunakan garis bilangan, bisa dilihat di slide ya. Garis bilangannya kalau seperti contoh tadi, kalau misalnya dia min 5 dari titik 0 ya, min 5. Kalau min dia berarti ke kiri. Berarti dia sebanyak 5 langkah ke kiri. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita di titik min 5. Lalu dia ditambah min 6. Nah, kan dia min 6 ya. Min 6 berarti dia tetap ke kiri dari langkah kita min 5. Berarti dia tambah lagi 6 langkah ke kiri. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampailah kita ke min 11. Karena dia minus tadi ya, dia ditambah dengan minus gitu. Lalu yang di bawah itu akan sama saja, cuman beda bentuknya saja. Nah, ini min 5. Min 5 berarti kita juga ke kiri ke 5 langkah tadi kan. Nah, terus kita di titik min 5 sekarang.
Lalu dikurang 6. Nah, dikurang 6 dia termasuk kalau misalnya dia tidak ada penambahan, tidak ditambah, berarti dia tidak maju, tapi dia tetap min gitu ya. Dia tetap min berarti dia tetap ke arah kiri, ke arah kiri. Jadi sama saja di yang di atas kita tetap ke arah kiri sebanyak 6 langkah. Nah, hasilnya akan sama, yaitu min 11. Oke, itu tadi ya, itu tadi dari operasi bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Semoga video ini membantu teman-teman untuk lebih mempermudah pembelajaran bilangan bulat. Oke, sampai sini saja. Apabila ada kekurangan, mohon maaf ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.